Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Hafia dengan NIM 08, serta ada teman saya yaitu Muhammad Akbar Sobari dengan NIM 13, Selvi Fitriasari dengan NIM 15, Khairatun Nisa dengan NIM 27, Ahmad Kurniawan dengan NIM 43, Masula dengan NIM 47, dan Arista Faradinata dengan NIM 48. Kali ini saya akan membahas tentang menggali ide usaha. Dalam memulai suatu bisnis, tentu saja diawali dengan sebuah ide. Namun, seringkali ide menjadi kendala ketika kita sudah mempunyai niatan untuk membuka usaha kita. Kadang kita merasa bingung bagaimana cara memulainya dan ingin usaha di bidang apa, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk memikirkannya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menemukan atau menggali ide-ide usaha. Yang pertama, kita dapat memanfaatkan internet dan media elektronik lainnya. Di era sekarang, internet serta media elektronik lainnya merupakan jalur terbaik dalam memperoleh informasi, termasuk info tentang membangun bisnis. Di internet kita bisa mengeksplor kapan saja dan apa saja. Semisal kita mencari tentang contoh usaha dengan modal 1 juta atau 5 juta. Pasti kita akan menjumpai ratusan website yang membahas tentang hal tersebut. Maka dari itu, internet merupakan jalan termudah atau jalan terbaik untuk menggali dan menemukan ide-ide usaha kita. Yang kedua yaitu membaca buku dan referensi bisnis. Jika kalian masih bingung harus mau buka usaha apa, maka kalian dapat membaca buku dan referensi bisnis. Hal tersebut dapat membantu kalian untuk menciptakan ide-ide bisnis yang bagus. Karena banyak para pengusaha sukses yang menuliskan kisah mereka maupun berbagi ilmu lewat media buku. Yang ketiga yaitu mengikuti kegiatan seminar usaha. Jika buku dan internet belum dapat membantu kalian untuk menggali ide usaha tersebut, kalian dapat mengikuti seminar tentang bisnis dan kewirausahaan. Di sana kalian akan mendapatkan ilmu dan mentor yang berpengalaman dalam membangun usaha. Mungkin dengan seminar tersebut, kalian akan memperoleh ilmu dan dapat menerapkannya dengan baik. Yang keempat yaitu aktif bergabung di komunitas bisnis. Ada banyak sekali komunitas atau organisasi di sekitar kita, baik secara online maupun secara offline. Kalian juga dapat mencoba bergabung dengan satu atau beberapa komunitas tersebut. Kalian juga mendapatkan banyak ilmu, relasi, dan pertemanan para entrepreneur. Mungkin mereka juga akan membantu kalian untuk menggali potensi bisnis yang ada dalam diri kalian. Yang kelima yaitu datang ke pameran kewirausahaan. Dalam sebuah acara pameran tersebut, kalian akan dipertontonkan berbagai produk baru, bisnis baru, dan job baru. Hal tersebut juga dapat membangkitkan ide-ide kalian. Yang keenam yaitu mengobrol dengan para pelaku usaha. Kita dapat mengetahui pengalaman-pengalaman bisnis mereka, baik bisnis gagal maupun bisnis sukses mereka. Yang ketujuh yaitu mengunjungi pusat-pusat bisnis. Yang kedelapan, kita mengamati lingkungan sekitar. Yang kesembilan, tren bisnis online. Jadi mengikuti bisnis online yang lagi tren. Yang ke-10, ikut pelatihan. Strategi menangkap peluang usaha ada 6. Yang pertama, mengetahui dalam memilih jenis usaha. Kedua, menganalisa keadaan. 3. Menciptakan produk baru dan berbeda. 4. Kemampuan wirausaha untuk menganalisis pasar. 5. Mengamati pintu peluang. Wirausaha harus mengamati potensi-potensi yang dimiliki pesaing. Keenam,
Kemampuan pesaing untuk mempertahankan posisi pasar dapat dievaluasi dengan mengamati kelemahan-kelemahan dan resiko pesaing dalam menanamkan modal barunya. Mengetahui dalam memilih jenis usaha, yang pertama menyukai bisnis yang dipilih. Jadi kita membuka usaha yang sesuai dengan hobi atau kesukaan kita, agar tidak cepat bosan dan mudah menyerah menjalankannya, walaupun mungkin di masa-masa awal akan ada banyak tantangan. Yang kedua, keahlian yang paling dikuasai. Jadi ketika kita membuka usaha yang memang sudah kita kuasai di bidangnya, walaupun belum berpengalaman berwirausaha, tapi kita harus yakin bahwa kita memiliki keahlian yang bisa dimanfaatkan. Yang ketiga, pilihan situasi kerja yang disukai. Setiap jenis usaha mempunyai situasi kerja yang berlainan, yang berbeda, menjadikan dasar berjalannya bisnis tersebut. Untuk memilih yang cocok dengan kita, maka kita harus mencari situasi kerja bisnis yang sesuai dengan karakter kita. Yang keempat, yaitu telusuri kemana uang pergi. Menelusuri kemana uang pergi selama ini tujuannya yaitu membuka usaha untuk menambah penghasilan. Jadi perlu melihat bagaimana caranya uang berputar, berpindah tangan dari konsumen ke penjual, agen, produsen, dan seterusnya. Yang kelima yaitu adalah searching atau mencari peluang usaha. Jadi kita harus rajin-rajin mengikuti berita tentang kesempatan berwirausaha. Jadi menyimak iklan-iklan yang bersangkutan mengenai tentang usaha yang akan kita jalani. Mulai dari iklan kecil, jasa, kursus, lowongan pekerjaan, iklan tentang rumah makan, pameran dagang, dan lainnya. Analisa keadaan. Ada 4, ada sektor usaha, modal usaha, keuntungan, dan prospek. Yang pertama ada analisa sektor usaha, yaitu apakah sektor usaha tersebut merupakan salah satu dari keinginan Anda. Beri urutan, dan usaha yang paling Anda minati letakkan di urutan yang paling atas. Yang kedua ada analisa modal usaha, yaitu berapa besar modal yang diperlukan untuk usaha tersebut, berapa modal yang Anda miliki atau berapa modal dari sumber lain. Yang ketiga ada analisa keuntungan, yaitu berapa besar keuntungan yang bisa diperoleh dari usaha tersebut yang berkaitan dengan seberapa besar kebutuhan hidup Anda. Kalau masih kurang, masih bisakah memiliki usaha lain atau menambah jenis usaha yang lain? Yang terakhir ada analisa prospek, yaitu pelajari keadaan jenis usaha tersebut saat ini dan untuk masa yang akan datang. Dari sekian daftar usaha, mana yang memberikan prospek terbaik? Menciptakan produk baru dan berbeda, yaitu ada 2 unsur pasar yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada permintaan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua, ada waktu penyerahan dan waktu permintaan barang atau jasa. Lalu, kemampuan wirausaha untuk menganalisis pasar. Memiliki 2 aspek, yaitu analisis demografi pasar, analisis serta tingkah laku pesaing, dan analisis keunggulan bersaing, pesaing, dan kevakuman pesaing yang dapat dianggap dapat menciptakan peluang. Mengamati pintu peluang wirausaha harus mengamati potensi-potensi yang dimiliki pesaing. Yang pertama, kemungkinan pesaing mengembangkan produk baru. Yang kedua, pengalaman keberhasilan dalam mengembangkan produk baru. Yang ketiga, dukungan keuangan. Yang keempat, keunggulan-keunggulan yang dimiliki pesaing di pasar. Kemampuan pesaing untuk mempertahankan posisi pasar dapat dievaluasi dengan mengamati kelemahan-kelemahan dan resiko pesaing dalam menanamkan modal barunya. A. Produk baru harus segera dipasarkan dalam jangka waktu yang relatif singkat. B. Kerugian teknik harus rendah. C. Bila pesaing tidak begitu agresif untuk mengembangkan strategi produknya. D. Pesaing tidak memiliki teknologi yang canggih. E. Pesaing sejak awal tidak memiliki strategi dalam mempertahankan posisi pasarnya. F.
perusahaan baru memiliki kemampuan dan sumber-sumber untuk menghasilkan produk barunya. Berpikir kreatif dan inovatif. Kreatif dalam menghasilkan ide-ide baru yang berguna dalam bidangnya, yaitu kemampuan untuk menemukan suatu gagasan, kemampuan menemukan hubungan-hubungan kerja baru, kemampuan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, dan membentuk kombinasi baru. Inovasi merupakan suatu kreasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan suatu produk yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas ataupun keunggulan dalam bersaing. Perbedaan kreatif dan inovatif. Kreatif ialah proses tumbuhnya ide-ide baru, sedangkan inovatif adalah sebuah bentuk pengimplementasian dari ide-ide tersebut. Persamaan antara kreatif dan inovatif ialah sama-sama membawa perubahan terhadap lingkungan, berhubungan dengan sebuah gagasan baru, dan menghasilkan nilai tambah bagi suatu produk. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri orang berpikir kreatif. Yang pertama adalah cenderung melihat suatu persoalan tantangan untuk menunjukkan kemampuan diri. Orang yang berpikir kreatif cenderung melihat tantangan itu sebagai kebiasaan untuk menunjukkan kemampuan dirinya, bahwa dirinya mampu untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang kedua adalah cenderung memikirkan alternatif solusi. Orang yang berpikir kreatif tidak hanya memiliki satu solusi, tapi memikirkan beberapa solusi untuk digunakan dan dipilih mana yang terbaik. Yang selanjutnya adalah tidak takut untuk mencoba hal baru. Orang yang berpikir kreatif selalu ingin tahu dan ingin mencoba hal baru karena dia sadar karena harus mencari tantangan yang baru. Selanjutnya adalah tidak takut dicemoohkan oleh orang lain karena berbeda dengan kebiasaan. Orang yang berpikir kreatif itu cenderung tidak memikirkan apa yang dikatakan seseorang. Karena mereka sadar bahwa mereka tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Yang penting mereka harus membuktikan kepada orang lain dan dirinya sendiri bahwa yang dilakukan itu adalah demi kebaikan dan tidak merugikan orang lain. Selanjutnya adalah tidak cepat puas. Selanjutnya toleran terhadap kegagalan dan frustasi. Orang yang berpikir kreatif tentu gagal adalah suatu hal yang lumrah atau biasa. Maka orang yang berpikir kreatif menganggap kegagalan adalah hal yang biasa dan tidak cepat frustasi. Selanjutnya adalah jujur, menjunjung sistem nilai dan tujuan positif. Selalu mengemban misi jujur, karena jujur adalah modal utama dari seseorang. Menjunjung sistem nilai dan tujuan positif adalah berusaha untuk menggapai atau cita-cita yang positif. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan kreativitas seseorang. Ada dua, yaitu yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal ada 3. Yang pertama adalah melatih penggunaan otak
kanan melalui latihan-latihan kreatif. Contoh permainan yang sering digunakan oleh orang-orang yang melatih otak kanannya adalah permainan egg game. Egg game adalah berpura-pura menulis angka 8 tidur atau simbol tanda tanya di udara dengan tangan kiri dan kanan secara bersama-sama. Permainan ini cukup sederhana, bertujuan untuk menyeimbangkan saraf motorik kiri dan saraf motorik kanan. Yang kedua adalah thumb game. Permainannya adalah acungkanlah jempol tangan kiri dan kelingking tangan kanan sambil menyorongkan kedua belah tangan ke arah kanan. Sebaliknya, acungkanlah jempol tangan kanan dan kelingking tangan kiri sambil menyorongkan kedua belah tangan ke arah kiri. Permainan ini cukup sederhana, bertujuan untuk menyeimbangkan saraf motorik kiri dan saraf motorik kanan. Cobalah terus-menerus permainan ini bersama teman-teman. Selanjutnya adalah ada permainan pattern game. Permainan ini adalah menggambar pola-pola tertentu di atas kertas kosong dengan tangan kiri dan kanan secara bersama-sama ke arah dalam, luar, atas, dan bawah. Selain bertujuan untuk menyeimbangkan saraf motorik kiri dan saraf motorik kanan, permainan ini unik juga dapat menggali potensi visual. Cobalah selama kurang lebih 2 menit atau setiap hari minimal 14 hari berturut-turut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rasa percaya diri kebiasaan. Orang yang kreatif cenderung mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Karena percaya diri adalah modal utama untuk meraih suatu prinsip. Selanjutnya adalah kebiasaan istiadat seringkali berdampak terhadap kebiasaan seseorang. Selanjutnya, faktor eksternal. 1. Peluang atau kesempatan sangat menentukan perkembangan pola pikir kreatif seseorang untuk terus berkarya dan terus mencoba sesuatu yang baru dan berguna bagi kehidupannya. Seseorang yang berpikir kreatif adalah harus melihat peluang dan kesempatan itu sendiri dan harus membuktikan bahwa karyanya itu tidak merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Malah sebaliknya, karyanya harus membawa hal yang positif bagi dirinya sendiri dan orang lain. Yang kedua adalah tantangan yang sulit dan berat senantiasa akan membatasi kreativitas seseorang. Apalagi bila orang tersebut tidak memiliki faktor pendukung internal. Pendukung internal di sini adalah pendukung dari dalam. Misal kita memiliki kreativitas, tapi keluarga kita atau ayah ibu kita tidak mendukung atau tidak mengizinkan kita untuk berkembang menjadi apa yang kita inginkan. Itu wajar karena tidak semua orang itu sepakat dengan apa yang kita inginkan. Tinggal kita saja yang harus membuktikan bahwa kita mampu untuk meraih apa yang kita inginkan dan membuktikan bahwa kita tidak merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Selanjutnya adalah pendidikan menjadi penting karena berhubungan dengan wawasan yang dimiliki seseorang. Tingkat pengetahuan akan menumbuhkan perbedaan motivasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar peluang kreativitas untuk tumbuh. Penciptaan ide bisnis.
Penciptaan suatu ide bisnis merupakan salah satu faktor penting dalam memulai sebuah bisnis. Dengan adanya berbagai macam bisnis, maka para wirausaha muda harus mampu bersaing dengan bisnis barunya. Hal ini tentunya tidak mudah bagi para lulusan universitas sebagai calon wirausaha muda, karena mereka harus mengembangkan kreativitas yang dimiliki dengan cara apapun itu, dengan yang lebih menarik lagi. Ide bisnis merupakan penciptaan gagasan yang menciptakan suatu bisnis yang baru dan berbeda. Perlu adanya sebuah strategi untuk dapat menemukan peluang-peluang bisnis. Orang yang memiliki kreativitas akan mencari peluang bisnis dengan strategi tertentu. Di sini yang saya maksud kreativitas yaitu kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru, untuk menemukan cara-cara baru dan melihat masalah peluang penelitian sebelumnya. Seseorang yang ingin mengembangkan kreativitasnya dalam wirausaha akan cenderung melakukan strategi-strategi mencari peluang dalam dunia bisnis. Adapun strategi mencari peluang bisnis. Peluang bisnis dapat diartikan sebagai kesempatan pasti yang bisa didapatkan setiap orang. Dengan mengendalikan potensi diri yang ada serta memanfaatkan berbagai kesempatan, strategi pencarian peluang dapat diartikan sebagai perilaku pengusaha yang bertujuan untuk menciptakan sebuah konsep bisnis yang strategis. Salah satu strategi dalam mencari peluang bisnis adalah Gauligen Acquisition. Yang dimaksud dengan Gauligen Acquisition adalah pengumpulan informasi tentang peluang tersebut menjadi sebuah pengetahuan bisnis. Seorang wirausaha mengidentifikasi peluang bisnis untuk menciptakan dan memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dalam sebuah perspektif usaha. Investigasi yang diteliti dan kepekaan terhadap kebutuhan pasar serta kemampuan untuk melihat penyebaran sumber daya dapat membantu seorang wirausaha untuk memulai mengembangkan peluang bisnis. Pengembangan pencarian peluang bisnis yang berhasil diikuti oleh penciptaan bisnis yang berhasil. Seorang wirausaha harus mengamati peluang yang berkaitan dengan mengantisipasi pesaing di pasaran potensi-potensi. Peluang bisnis dapat diartikan sebagai kesempatan pasti yang bisa didapatkan seseorang